Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ma ba'du. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Ada nggak? Ada. Oke, nanti absensi lewat di kelas ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait fikih zakat. Oke. Ada yang tahu dalil tentang kewajiban zakat? Zakat termasuk rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti." Ya. Jadi hukumnya zakat apa? Wajib. Nah, akan saya tampilkan kasus zakat. Nah, ini ada dua pejabat Aceh tengah jadi tersangka penyelewengan dana zakat infak 20 miliar. Ya, ini kasus tahun 2024 April ya, jadi masih hangat ya. Ya, jadi kira-kira menurut undang-undang, ya, apa sanksi yang didapat bagi penyeleweng dana zakat infak dan lain sebagainya? Ya, ada yang tahu menurut undang-undang? Silahkan Mas Baja. Tahu apa sanksinya bagi penyeleweng ini dana zakat dan infak? Pidana. Ya, pidana. Sanksinya adalah amil zakat yang menyelewengkan zakat dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun, dendanya 500 juta. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, juga dilarang untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan lain sebagainya. Dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah terkait definisi zakat, kemudian hikmah zakat, kemudian syarat wajib zakat, kemudian mustahik zakat, dan yang terakhir yaitu menghitung zakat. Nah, definisi zakat secara bahasa ya, atau lughatan, zakat itu berarti tumbuh, berkembang, subur, seperti itu, bertambah berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Atau dapat pula berarti membersihkan, ya kan? Dan mensucikan, sebagaimana Quran surah At-Taubah ayat 103. Ada yang bisa membaca Quran surah At-Taubah ayat 103? Silahkan. Wasalli. Jadi khud min amwalihim, ambillah harta dari mereka, ya kan? Shadaqatan, ya. Tutahhiruhum, jadi membersihkan, wa tuzakkihim, mensucikan, wa sholli alaihim, setelah mensetorkan zakat maka doakan. Inna sholataka sakanun lahum. Kemudian menurut istilah, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, ya kan, dari harta tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ini dari Imam Al-Mawardi. Jadi ada hikmah zakat ya. Di antaranya yaitu mensucikan diri ya, dari kotoran dan dosa, ya kan?
hartanya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan. Terkait wajib zakat, yang pertama yaitu Islam. Jadi yang wajib membayar zakat adalah seorang muslim, bukan non muslim. Kemudian milik sempurna, ya kan? Bukan milik orang lain, hartanya orang lain. Zakat kan nggak mungkin, jadi harus punya sendiri, ya, bebas dari hutang. Kemudian berlalu 1 haul, ya. Kemudian sampai nisab. Ada yang tahu tentang zakat profesi nggak? Kira-kira di kitab fikih ada nggak zakat profesi? Belum, nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Tapi bisa, ya, zakat profesi itu dikeluarkan asalkan, ya, sudah sampai di nisab. Nah, baru itu dikeluarkan zakat profesi. Nah, ini terkait mustahik zakat. Silahkan, ada yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Mari datang minallah wallahu aliman hakim. Baik, ini Quran surah At-Taubah ayat 60. Ya. Jadi ada 8 asnaf, ya. Jadi mustahik zakat. Yang pertama yaitu fakir, ya kan? Kemudian yang kedua orang miskin. Kemudian yang ketiga amil. Yang terakhir musafir yang kehabisan bekal. Jadi 8 asnaf ini berhak mendapatkan zakat. Ya. Oke. Yang berikutnya, nah ini latihan menghitung zakat. Contoh ini zakat fitrah, ya kan? Bentar lagi mau Ramadan, ya. Sebelum Idul Fitri biar zakat, ya. Ahmad sekeluarga berjumlah 6 orang, terdiri dari ayah, istri, dan 4 orang anak. Hitung zakat fitrah berupa makanan pokok dan berupa uang jika harga beras per kilonya 15.000. Nah, kalau uang 2,5 kali 15.000 kali 6 jiwa. Jadi yang harus dibayar Pak Ahmad adalah 225.000. Kemudian jika dalam bentuk beras 2,5 kali jumlah keluarganya 6 jiwa, berarti 15.000. Untuk praktek menghitung, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kemudian ini kelompok ketiga, dan ini kelompok keempat. Silakan hitung zakat fitrah, ya. Hitung. Itu kan 2 kali 5 grupnya kali 13.000 kali 8. Kali orang. Dari tak tambah. Sudah selesai, Mas? Ini tolong kerjakan ke depan, ya. Oke, silakan. Sesuai soal yang saya berikan. Nah, itu berupa ini kebanyakan Mas nolnya. Ya, terima kasih. Kasih applause. Sebelum ke kelompok berikutnya, kita ice breaking dulu, ya. Oke. Tangan ke depan. Kemudian dibalik. Oke. Kemudian ke atas. Ngepal. Ke samping. Kemudian ke depan. Oke. Kelompok berikutnya, silakan.
Ya, betul. Kita kasih aplaus. Setelah kita menghitung dan semua kelompok maju, mari kita akhiri pada pertemuan pagi hari ini terkait materi fikih zakat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.